Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa rahimakumullah, selamat berjumpa kembali dalam seri kajian online bulan Ramadan 1441 Hijriah yang diselenggarakan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Parangtritis. Semoga pemirsa tetap dalam keadaan sehat di tengah pandemi COVID-19 yang tidak saja sedang melanda negeri ini, tetapi juga melanda negara-negara di belahan bumi yang lain. Jamaah rahimakumullah, apa dampak pandemi atau wabah kali ini bagi kita? Salah satu studi yang dilakukan oleh Semeru, sebuah lembaga analis kebijakan publik di Jakarta, memprediksikan bahwa wabah COVID-19 ini akan mengakibatkan tambahan orang miskin sebesar 1,3 juta khusus di Indonesia. Ini skema optimisme. Sedangkan skema pesimisnya, kondisi kemiskinan atau orang yang jatuh miskin akan bertambah sekitar 8 juta orang di Indonesia. Oleh sebab itu, mari pada kesempatan ini kita bersama-sama mengkaji bagaimana Islam memandang kemiskinan dan apa solusi yang Islam tawarkan untuk memerangi kemiskinan tersebut. Pembicaraan pada kali ini akan kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana konsep Islam tentang kemiskinan. Pada tahap berikutnya kita akan membahas mengapa Islam sangat concern dengan masalah kemiskinan ini. Apa bahayanya bagi umat Islam sehingga kemiskinan harus kita perangi. Dan yang terakhir, kita akan membicarakan strategi Islam dalam memerangi kemiskinan. Pemirsa rahimakumullah, kita awali dengan topik pertama, bagaimana Islam memandang kemiskinan, atau siapa yang dimaksud miskin dalam Islam. Al-Quran memakai beberapa kata dalam menggambarkan kemiskinan, yaitu fakir, miskin, as-sa'il, dan al-mahrum. Tetapi 2 kata yang pertama, yaitu fakir dan miskin, lebih banyak disebutkan dalam ayat Al-Quran. Istilah yang pertama adalah fakir. Dari segi bahasa, kata fakrun mananya adalah hal yang lepas dari segala sesuatu, baik bagian dari anggota tubuhnya ataupun yang lainnya. Maknanya seakan-akan orang fakir adalah orang yang patah tulang punggungnya karena tergelincir dari kehinaan dan kemiskinan. Sedangkan dari segi istilah, kata fakir menunjuk kepada seseorang yang memiliki sedikit atau tidak memiliki harta sama sekali. Dalam Al-Quran sendiri terdapat 8 ayat yang mengandung kata fakir, baik itu dalam bentuk tunggal maupun bentuk jamak. Mari kita lihat slide berikut ini. Ada beberapa surat yang menyebutkan, yang terdapat pada beberapa ayat, mulai dari Quran surah Al-Baqarah, An-Nisa, At-Taubah, Al-Hajj, An-Nur, Muhammad, Al-Hasr. Raqib Al-Isfahani, ahli fikih dan ahli tafsir, menyebutkan 4 macam pengertian fakir. Yang pertama adalah fakir dalam arti orang yang memerlukan kebutuhan hidup yang primer, seperti makanan, minuman, tempat tinggal, dan keamanan. Dan yang kedua, fakir dalam arti orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer, tetapi ia dapat menjaga dirinya dari meminta-minta. Dan ketiga, fakir dalam arti jiwanya. Ini termasuk golongan fakir yang paling buruk, karena dapat mendorong orang itu kepada kekafiran. Dan yang keempat adalah
Fakir dalam arti orang yang selalu merasa butuh kepada petunjuk dan bimbingan Tuhan, sehingga orang tersebut tidak merasa sombong. Tentu definisi yang keempat ini tidak masuk dalam kategori pembahasan kita. Pemirsa rahimakumullah, istilah kedua dalam Islam yang merujuk pada kemiskinan adalah kata miskin itu sendiri. Kata miskin asal katanya adalah as-sakan, artinya lawan kata dari hal yang selalu bergolak dan bergerak, sehingga bisa diartikan bahwa orang miskin adalah orang yang ditenangkan oleh kefakiran. Ia adalah orang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa, atau orang yang memiliki sesuatu yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Seseorang dikatakan miskin dikarenakan kondisi dan situasinya benar-benar telah membuatnya tidak mampu bergerak, menjadi sedikit lalu mencegahnya untuk bergerak. Atau bisa juga berarti orang yang berdiam diri di rumah saja dan enggan pergi meminta-minta kepada sesama manusia. Dalam Al-Quran terdapat kurang lebih 33 ayat yang mengandung kata miskin, baik dalam bentuk tunggal maupun jamak, di mana sebagian besar berasal dari kata dasarnya as-sakan sebanyak 27 ayat, sedangkan sisanya di luar dari kata dasar as-sakan ini. Mari kita perhatikan di apa saja 27 ayat ini. Tersebar pada beberapa surat sebagaimana terlihat pada slide. Ada di Quran surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Isra, Al-Kahf, An-Nur, Ar-Rum, dan seterusnya. Jamaah saya kira bisa mengecek secara langsung berikut letak ayatnya dan artinya. Sedangkan sisanya, kata yang berarti miskin tidak berasal dari kata asakan, terdapat dalam 5 ayat, yaitu di Quran surah Al-Baqarah, Al-An'am, At-Taubah, Al-Isra, dan Ad-Duha. Pemirsa rahimakumullah, apakah ada perbedaan istilah antara fakir dan miskin? Secara umum, fakir dan miskin adalah golongan orang-orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dan apabila kata miskin disebutkan secara sendiri, maka kata tersebut mencakup juga golongan fakir. Demikian juga sebaliknya. Apabila yang disebut hanya fakir, maka itu mencakup pengertian miskin. Namun apabila yang disebut adalah kedua-duanya, berarti ini diartikan berbeda menurut pandangan para ulama. Al-Qurtubi misalnya dalam tafsirnya menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang makna fakir dan miskin ini dalam 9 hal. Tetapi saya kira kita tidak akan membahas 9 hal ini karena keterbatasan waktu. Namun satu di antaranya bahwa fakir lebih membutuhkan daripada miskin. Ini adalah pendapat As-Syafi'i dan Jumhur sebagaimana dalam kitab Fathul Bahri. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan dalam tafsirnya bahwa fakir adalah orang yang tidak punya apa-apa atau punya sedikit kecukupan tapi kurang dari setengahnya. Sedangkan miskin adalah yang mendapatkan setengah kecukupan atau lebih tapi tidak memadai. Jadi bisa disimpulkan bahwa fakir adalah istilah untuk menyebut orang yang benar-benar tidak berkecukupan dan lebih sengsara dibandingkan orang miskin. Wallahu a'lam. Jamaah rahimakumullah, sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.